Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk tetap berpuasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua pasti punya wishlist doa saat puasa. Ada yang doanya, ya Allah, semoga nilai ulanganku bagus semua ya Allah. Ada juga yang doanya, ya Allah, semoga daganganku ini laris semuanya. Ada juga yang berdoa, ya Allah, semoga nanti dapat THR-nya banyak ya Allah. Ada yang seperti itu ada? Ada. Tapi tahukah kita, saat kita puasa ada waktu-waktu mustajab, waktu di mana doa sangat dekat untuk dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Salah satunya ialah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Selama kita berpuasa, kita sedang berada dalam kondisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas waktu yang pertama, yaitu waktu menjelang berbuka. Waktu ini waktu yang merupakan favoritnya banyak orang. Kenapa? Karena lapar sedang pada puncak-puncaknya, haus juga sudah mulai terasa, dan pikiran sudah membayangkan menu berbuka. Betul apa betul? Justru di situ, saat itulah hati kita sedang lembut-lembutnya, ego kita sedang turun. Kita sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, dan saat itulah doa sangat kuat. Namun sayangnya kadang menjelang maghrib kita malah sibuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ada yang scroll TikTok, ada yang apalagi? Ada yang mencari takjil hingga mubazir karena belinya kebanyakan. Padahal teman-teman, ini adalah prime time-nya doa. Coba kita mulai luangkan 5-10 menit sebelum azan. Kita berhenti sejenak, kita angkat tangan kita curhat sama Allah. Kita minta ampunan, kita minta rizki yang halal, kita minta keluarga kita disehatkan, dan kita minta hati kita menjadi tenang. Karena apa teman-teman? Karena bisa jadi hidup kita berubah hanya karena satu doa menjelang berbuka. Kemudian yang kedua adalah waktu sahur. Sahur bukan cuma supaya kita kuat menjalani puasa. Sahur adalah waktu penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Waktu sahur itu suasananya hening dan sunyi. Masih banyak teman-teman kita yang pada tidur. Padahal disitulah Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kalau biasanya kita bangun sahur setengah sadar, mata masih 5 watt, coba kita luangkan 3-5 menit saja beristighfar. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Sederhana,
Tapi ini doa yang luar biasa. Karena bisa jadi dosa-dosa kita dihapus bukan karena panjangnya doa yang kita panjatkan, tapi karena tulusnya hati di waktu sahur. Kemudian yang ketiga, waktu mustajab ialah sepanjang hari saat berpuasa. Yang sering kita lupa, doa orang puasa itu istimewa sepanjang ia berpuasa. Artinya apa? Saat kita menahan marah itu doa. Saat kita menahan gosip itu juga doa. Dan saat kita menahan diri dari membalas komentar pedas orang lain terhadap kita, itu juga doa dalam bentuk kesabaran. Puasa bukan cuma menahan lapar. Puasa itu latihan sabar. Dan sabar itu magnetnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih waktu-waktu yang tadi yang disebutkan menjadi waktu mustajab saat puasa? Itu bukan soal jamnya, tapi soal keadaan hati kita. Jadi teman-teman, rahasia waktu mustajab saat puasa itu bukan cuma soal jamnya saja, tapi soal bagaimana keadaan hati kita. Saat puasa kita merasa lemah, kemudian kita menjadi rendah hati. Kita menahan diri, kemudian kita menjadi lebih sabar. Kita sadar kita butuh Allah, kemudian kita jadi lebih ikhlas. Dan Allah paling suka hamba yang merasa butuh kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai hari ini jangan sia-siakan 10 menit sebelum maghrib, kemudian 5 menit saat sahur, dan setiap detik kesabaran kita saat puasa. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang mengubah hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.